Kamis tanggal 6 Oktober 2022, Kejaksaan Negeri Sumeneb mengeluarkan surat perintah penyidikan terkait dengan kes atau kasus yaitu pengadaan kapal, ya, pengadaan kapal yang ada di BUMD Kabupaten Sumeneb, namanya PT Sumekar. PT Sumekar. Ya. Jadi PT Sumekar ini melakukan pengadaan kapal yang kapalnya sudah ada namanya saja, yaitu kapal KMC Sumber Bangka 7GT 292 bendera Indonesia. Namun dari hasil penyelidikan terhadap kasus ini, bahwa pengadaan kapal ini dilakukan pada tahun 2019 yang lalu, ya, dengan nilai menurut hasil penyelidikan di atas 8 miliar, ya. Namun dalam perkembangannya, penyelidik dalam mengumpulkan fakta hukum, ya, mengumpulkan data bucket, ternyata dalam pengadaan kapal itu tidak dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Artinya apa? Ternyata tidak dilakukan tender, tidak ada lelangnya. Ini pengadaan kapal senilai itu oleh BUMD ternyata tidak dilakukan dengan lelang atau tender. Dari situlah tim penyelidik melakukan pengembangan, dan ternyata sampai sekarang kapalnya ini tidak ada wujudnya, gitu ya Pak Kasih Yesus dan Ketua Tim Pak Kasih. Sampai sekarang kapalnya belum ada. Setelah dilakukan lebih mendalam kegiatan penyelidikan, ternyata BUMD PT Sumekar milik perusahaan daerahnya Kabupaten Sumeneb ini telah melakukan pembayaran, ya, dan tidak tanggung-tanggung. Pembayaran itu dilakukan kepada perusahaan penyedia, ya. Perusahaan penyedia itu berada di luar provinsi, kalau nggak salah di Papua, ya, di Sorong tepatnya, ya. Itu sebuah PT inisialnya FIL. Sudah dilakukan pembayaran ke sana kurang lebih sekitar 2.600.000.000 lebih. Namun sampai sekarang barangnya tidak ada. Karena ada peristiwa hukum seperti ini, maka penyelidik menyimpulkan bahwa ini ada dugaan peristiwa pidana. Untuk itu, mulai hari ini Kejaksaan Negeri Sumeneb mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk membuat peristiwa menjadi terang, mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangkanya. Dan mudah-mudahan tim penyidik nanti yang dikoordinasi oleh Kasida Pak Kasih Khusus dan Ketua Tindak Kasida dalam waktu dekat untuk segera menemukan tersangkanya untuk dilakukan proses secara hukum, gitu ya. Nah, dalam perkembangan penyidikan yang lebih mendalam, ternyata BUMD PT Sumekar ini juga melakukan kegiatan terkait dengan adanya, adanya kontrak, ya, dari dinas provinsi, dinas perhubungan dalam tahun yang sama 2019, kurang lebih nilainya 12 miliar sekian. Itu ada kontrak terkait dengan pekerjaan subsidi kepada perusahaan dalam negeri dalam rangka angkutan perintis kepulauan rute Kalianget, Sapudi, Kangean, Sapeken, Pagerungan Besar, Sapeken, Tanjung Wangi, PT. Nah,
tidak menutup kemungkinan ya, penyelidik untuk melakukan pengembangan lebih lanjut karena datanya yang dimiliki oleh penyidik ini perlu pendalaman, maka hari ini juga kita keluarkan surat perintah penyelidikan untuk mengungkap case ini. Apakah benar kegiatan ini yang notabene dana dari Pemprov Jawa Timur, dalam hal ini Dinas Perhubungan Jawa Timur yang berkontrak dengan PT Sumka ini sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Ternyata bukan hanya satu, ada dua. Yang kedua yaitu menyangkut sewa kapal mudik dan balik gratis tahun 2019 rute Tanjung Wangi Sakoten. Jadi ternyata penyelidik ini mengendus ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam dua kegiatan ini. Jadi intinya pada hari ini Kejaksaan Negeri Sumeneb ya ada dua permasalahan yang dikeluarkan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Yang pertama penyidikan terkait dengan pengadaan kapal, yang kedua terkait dengan bantuan ini yang dari provinsi Dinas Perhubungan kepada PT Sumka. Untuk teknis lebih lanjut, teman-teman apa yang mau ditanyakan nanti Kasih Bisus sama Ketua Tim akan menjelaskan lebih detailnya. Silakan. Berarti ada dua dugaan tindak pidana ya? Jadi intinya begini, intinya hari ini yang pertama melakukan penyidikan terkait dengan pengadaan kapal dengan perusahaan yang ada di Sorong tadi oleh PT Sumka, yang uangnya sudah dibayarkan, ternyata kapalnya belum ada. Itu kita tingkatkan ke penyidikan. Artinya apa? Dalam penyidikan ini penyidik akan bekerja keras mengumpulkan alat bukti, membuat peristiwa menjadi terang dan untuk segera menentukan tersangka. Yang satunya, ternyata di dalam melakukan penyidikan kemarin mulai Agustus itu, PT Sumka ini juga melakukan kegiatan proyek terkait dengan bantuan dari provinsi tadi. Dan ada dugaan menurut hasil ekspos kemarin dari tim penyidik ini juga ada dugaan tindak pidana korupsi. Karena ini butuh pendalaman sehingga hari ini kita lakukan penyelidikan untuk 1 bulan. Boleh Ginda, ya. Sejauh ini dalam penyelidikan sudah ada berapa saksi yang dipanggil? Baik, nanti akan dijelaskan oleh Pak Kasih Bisus sama Ketua Tim ya. Sudah ada beberapa saksi, baik dari intern dari perusahaan, jajaran direksi, baik yang baru maupun yang lama, juga dari pihak pemerintah daerah, pihak yang lainnya, dan juga dari pihak provinsi. Dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Provinsi. Nanti lebih detailnya Ketua Tim sama Kasih Bisus mau dijelaskan. Ada